Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Sebaya-sebayu kita akan segera menghubungi Bapak Yusabihul Akbar, Eskom. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal. Kita akan mengupas tuntas, bertanya-tanya tentang pajak bumi dan bangunan, atau kita biasanya menyebut dengan PBB. Jadi kita akan tanya-tanya, ini ada beberapa juga pendengar Sebayu yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nanti saya coba akan mengkonfirmasi dengan beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yus. Ya, selamat pagi Pak Yus. Oke, sepertinya delay. Baik. Iya, kita akan coba menghubungi kembali Pak Yusabihul Akbar. Selamat pagi Pak Yus. Yes, Selamat pagi Mbak Niki. Iya, apa kabar Pak Yus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik ya. Baik. Iya, alhamdulillah baik. Iya, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya Pak Yus untuk berbincang dan menyapa pendengar Sebayu pagi hari ini. Monggo silahkan, barangkali Pak Yus mau menyapa dulu pendengar Sebayu dan warga Kota Tegal yang sedang bersama kami. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum para pendengar Sebayu FM di Kota Tegal, khususnya yang ada di Kota Tegal ya. Hari ini cuacanya agak-agak mendung. Agak-agak mendung. Sehat-sehat. Tapi tetap semangat ya Pak Yus ya. Semangat nih. Iya, kita sering mendengar tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya pengertian dari PBB sendiri atau objek-objek apa saja yang dikenakan pajak dalam PBB ini Pak Yus? Iya, Mbak Niki dan para pendengar sekalian. Sebenarnya PBB yang kita sebut PBB ya, lebih lengkapnya adalah pajak bumi dan perdesaan atau disingkat PBB P2 ya. Hanya memang kita lebih familiar lah kalau kita nyebutnya pajak PBB. Betul. Nah, pajak itu memang untuk objeknya ya itu adalah bumi dan bangunan ya yang ada di perkotaan perdesaan. Mungkin ada pajak PBB yang dikelola pusat dan pertambangan. Yeah. Ya. Jadi kalau pajak PBB itu dikelola atau oleh pusat. Nah, yang selain itu dipungut oleh daerah. Gitu. Oke. Jadi rumah, ya Pak Yus, kalau punya rumah, terus mungkin tanah, begitu ya? Betul, jadi bisa bentuk perumahan, perkantoran, ya, ataupun juga gudang, ya, termasuk juga mall atau mungkin pom bensin, ya, yang sering kita lihat itu adalah objek-objek yang wajib untuk dikenakan PBB. Oke. Kita punya dasar adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perda kita ya. Itu ada Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah gitu. Iya, Pak Yus, mungkin kita perlu membangun kesadaran masyarakat Kota Tegal ini untuk membayar PBB ini. Tapi sebelum kita membangun kesadaran, kita pengen tahu juga sebenarnya buat apa sih Pak Yus kita bayar pajak? Mungkin ini kan pertanyaan yang orang awam sering bertanya-tanya ya. Kenapa sih kita harus bayar pajak gitu? Ya, betul. Jadi pajak itu merupakan salah satu pendapatan asli daerah ya, pajak daerah ya, PBB dalam hal ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Ya, tentunya pajak ini menjadi salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan di daerah yang pada
tujuan umumnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi infrastruktur, jalan, jembatan, termasuk juga fasilitas pendidikan, kesehatan itu merupakan bagian yang dibiayai oleh pajak daerah. Tidak secara langsung kita membayar pajak kemudian kita menerima merasakan hasil kita membayar pajak tapi itu dikelola oleh pemerintah daerah. Pembangunan di daerah begitu. Jadi sangat penting kita harus membayar pajak demi pembangunan di daerah masing-masing, juga pembangunan di Indonesia begitu. Kalau kita lihat Pak Ius, kesadaran masyarakat Kota Tegal sendiri gimana nih dalam membayar pajak khususnya PBB? Ya, alhamdulillah ya. Jadi masyarakat Kota Tegal secara umum sudah mempunyai kesadaran yang baik ya dalam membayar pajak, terutama untuk PBB. Oke, jadi namun demikian mungkin kita masih perlu menghimbau sebagian masyarakat yang mungkin masih perlu digugah ya negaranya untuk bisa melunasi PBB tepat waktu dan juga ya insya Allah memang ada sebagian masyarakat yang masih mempunyai tunggakan. Seperti itu. Nah, kami himbau untuk semua masyarakat di Kota Tegal khususnya untuk selalu membayar pajak PBB tepat waktu. Iya, kalau ngomongin tentang tepat waktu Pak Ius, ini adakah sanksi kalau misalnya kita nggak bayar pajak tepat waktu gitu atau menunggak? Selain sanksi denda, adakah sanksi lain? Ya, jadi PBB sendiri kita saat ini ya, setiap awal tahun kita sudah cetak, kita distribusikan. Ya. Januari ini kita insya Allah semua masyarakat bisa menerima SPPT PBB. Nah, adapun untuk jatuh temponya kita di tanggal 30 Juni tahun 2023. Tentang denda, ya apabila katakanlah melewati batas satu tempo itu selain denda ini ya administrasi ya ya memang karena PBB sendiri itu kita juga untuk dijadikan sebagai syarat-syarat untuk layanan yang lain ya seperti layanan di kelurahan, kemudian layanan permohonan perizinan, kemudian ada yang lain ada pelayanan PPHTB kalau kita bilang itu kalau kita jual beli tanah ya itu nanti akan menjadi syarat lunas PBB juga. Ada juga beberapa bank yang mensyaratkan lunas PBB untuk pengajuan kredit. Ya. Jadi Nah, kalau kita masih punya tunggakan seperti itu, ya dikhawatirkan memang akan mengalami hambatan ya, atau kesulitan dalam hal pengurusan layanan-layanan yang tadi. Seperti ketahan ataupun perizinan seperti itu. Jadi sanksi administrasi pasti ada kalau kita menunggak pajak dan pastinya kalau kita mau mengurus segala sesuatu yang berhubungan harus menyertakan bukti pembayaran pajak pun akan terganggu kalau kita menunggak begitu ya Pak Yus ya. Betul. Iya, ini kan kalau masyarakat awam Pak Yus kadang merasa kebingungan bagaimana sih ya mungkin sudah ada yang bisa membayar pajak sendiri begitu, tapi ada juga yang mungkin masih bingung kalau mau bayar PBB itu gampangnya bagaimana Pak Yus? Ya, kami bekerjasama dengan datang maupun tempat-tempat layanan pembayaran yang lain ya. Sebenarnya kita sudah dimudahkan ya dengan layanan pembayaran, bisa lewat teller ataupun ATM Bank Jateng, bisa melalui Pos Indonesia, bisa melayani lewat Indomaret. Nah, itu kan yang bisa diakses dengan mudah. Betul, secara langsung lah. Kalau lewat online bisa Mbak, jadi bisa lewat Tokopedia, GoPay, OVO, Bukalapak, Kris, ya. Itu kita juga membuka saluran untuk pembayaran. Ya semoga itu bisa mempermudah gitu loh, jadi masyarakat untuk membayar. Dan mungkin yang biasa ke Indomaret, itu bisa lewat Indomaret. Yang biasa belanja online, bisa Tokopedia dan OVO dan
yang tadi saya sebutkan. Okay. Ada juga kita melakukan atau jemput bola ya, wilayah di kelurahan ya. Tapi ini memang ada jadwal tertentu ya. Dari jam 9 sampai jam 11. Hari ini ada di Kelurahan Panggung. Jadi monggo yang masyarakat sekitar atau Kelurahan Panggung bisa datang ke kelurahan, nanti kita ada mobil layanan pajak. Ini ada yang bertanya, pakai M-Banking apakah bisa Pak Yus? Untuk M-Banking berarti punya BCA apa nggak? Mungkin, iya. Untuk saat ini kita bisa ke transfer bank ya, Bu ya. Iya, berarti melalui transfer. Transfer bisa. Transfer bisa. Oke. Ini juga bisa untuk melalui, ya mungkin dipermudah, bisa melalui tadi online pun bisa ke yang dijangkau lebih mudah mungkin di minimarket seperti itu ya Pak. Ini ada bertanya lagi dari Bu Atin, Pak Yus, tanah saya sudah berkurang nih akibat keambil tetangga. Keambil tetangga ini bagaimana? Kok bayar pajaknya masih seperti waktu luas tanahnya masih utuh ya Pak? Bagaimana cara mengurusnya Pak? Baik, jadi kita selain layanan pembayaran juga ada layanan konsultasi, ada layanan penyesuaian data, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Nah, silakan Ibu Atin ya nanti ke kantor Bakuda Kota Tegal. Ya, untuk membawa SPPT maupun bukti seperti sertifikat. Tadi disebutkan Bu Atin bahwa tanahnya udah berkurang. Kita bisa melakukan koreksi atau pembetulan data itu. Nanti bisa diurus, silahkan Bu Atin bisa datang ke kantor ya. Ini dan ada satu lagi Pak Yus, satu lagi nih. Sebenarnya banyak pertanyaan tapi mungkin nanti kita bisa membahasnya lain waktu. Pak Yus, pembayaran PBB ini bila terdapat 2 rumah dengan satu nama pemilik tapi sudah sekian tahun rumah tersebut salah satunya dialihkan ke saudara. Ini pengurusan PBB-nya bagaimana? Karena sudah atas nama pemilik masing-masing. Jadi bisa Bu dilakukan penyeplitan ya. Jadi objek itu sudah punya orang yang berbeda ya. Nah, nanti bisa dilakukan penyeplitan, pemisahan di Badan Keuangan Daerah. Oke. Iya. Jadi bisa diurus juga ya Pak Yus ya. Betul itu kita nanti dibantu oleh rekan-rekan yang ada di Bakuda. Baik, sebelum kita tutup pagi hari ini, silahkan barangkali Pak Yus mau menyampaikan sesuatu himbauan atau ajakan untuk masyarakat Kota Tegal biar kita taat bayar PBB. Ya, baik para pendengar sekalian, pendengar FM ya, terkait dengan PBB, ya mari kita untuk berpartisipasi aktif ya, dalam pembangunan, terutama di Kota Tegal ya, dan hal ini kita bisa lakukan juga dengan membayar PBB. Informasi langsung ke kami, Bapak Ibu sekalian, ya warga Kota Tegal bisa melalui aplikasi Android yang namanya Sapadaku. Nanti kita bisa melihat berapa sih tagihan-tagihan yang harus dibayar, ataupun kita sudah membayar, otomatis nanti di sana ada status kelunasannya. Oke. Ya, ini bisa di-download di Play Store aplikasi Sapadaku. Anda bisa mengecek secara langsung berapa sih pajak yang kita harus bayar, begitu ya Pak Yus ya. Betul. Ya, terima kasih atas informasinya. Nah, lain waktu kita akan menyapa Pak Yus lagi dari Sebayu dan iya, selamat beraktivitas kembali bersama rekan-rekan yang ada di kantor. Terima kasih Pak Yus, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yusabihul Akbar, Eskom Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal. Yang jelas kita harus membayar pajak karena dengan pajak itulah pembangunan infrastruktur akan dibangun, dan yang jelas orang bijak taat pajak. Niki pamit dari Sapa Kota Tegal. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal.
Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.